Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Islandia ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perusahaan Microsoft dalam menghadapi siber melalui teknologi cloud, yang dimana perusahaan ini berhasil menetapkan manajemen risiko. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Anggi, saya Siti Gunarmija, saya Putri Permata Indah. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang dari PT Microsoft ini. Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang dikenal dengan produk-produk inovatifnya seperti Windows, Office, dan layanan cloud Microsoft Azure. Dalam beberapa dekade terakhir, layanan cloud menjadi tulang punggung banyak perusahaan, memungkinkan penyimpanan data, komputasi jarak jauh, dan integrasi sistem yang efisien. Namun, perkembangan teknologi cloud juga membawa risiko keamanan siber, seperti serangan ransomware, kebocoran data, dan gangguan operasional lainnya. Dalam penerapan manajemen risiko pada perusahaan Microsoft terdapat yang pertama adalah identifikasi risiko. Dalam identifikasi risiko mencakup yang pertama adalah risiko serangan ransomware. Serangan ransomware menjadi salah satu ancaman utama yang dihadapi oleh pelanggan layanan cloud. Serangan ini dapat mengunci data penting dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Kemudian adanya risiko kebocoran data. Dalam risiko kebocoran data menjadi isu krusial yang terus menghantui perusahaan-perusahaan besar, termasuk Microsoft. Dalam hal ini, menjadi salah satu raksasa teknologi yang mengelola sejumlah besar data pengguna. Kebocoran data ini memiliki konsekuensi yang sangat serius. Di dalam resiko ini, data pelanggan yang disimpan di cloud rentan terhadap pencurian atau kebocoran data akibat peretasan atau kesalahan konfigurasi sistem. Yang ketiga adalah serangan distribusi denial of service. Serangan ini dapat membanjiri sistem dengan lalu lintas palsu, yang dimana menyebabkan penggunaan data pelayanan cloud dapat mengakibatkan pelanggan tidak dapat mengakses data atau aplikasi mereka. Yang keempat adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi data. Risiko ini adalah risiko yang memiliki regulasi global, seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa, yang dimana mewajibkan perusahaan untuk mematuhi standar yang ketat, serta ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan denda yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan. Yang terakhir adalah kesalahan penggunaan Microsoft. Resiko ini banyak ancamannya karena berasal dari kesalahan pengguna seperti penggunaan kata sandi yang salah, penggunaan kata sandi yang lemah, serta autentikasi dua faktor atau pengelolaan akses yang gagal. Kemudian selanjutnya ada analisis risiko. Dalam perusahaan Microsoft menggunakan pendekatan analitik untuk melihat risiko secara keseluruhan. Tidak hanya itu, Microsoft juga menggunakan pendekatan berbasis teknologi dan data untuk menganalisis risiko keamanan siber. Microsoft memiliki disiplin manajemen risiko MSF yang mengajukan pendekatan proaktif untuk menangani ketidakpastian. Berikut beberapa langkah yang dilakukan terhadap analisis risiko yang perusahaan Microsoft lakukan antara lain. Yang pertama, ada pemantauan yang sahih. Dalam langkah ini, Microsoft menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin machine learning yang berguna untuk memantau aktivitas yang mencurigakan di sistem mereka secara langsung. Yang kedua, ada identifikasi pola serangan, yaitu dengan menganalisis data dari jutaan serangan siber yang terdeteksi, Microsoft mampu mengenali pola serangan dan mengidentifikasi ancaman yang berpotensi muncul di masa mendatang. Yang ketiga, ada penilaian data risiko, yaitu Microsoft mengevaluasi dampak ancaman terhadap sistem cloud dan data pelanggan berdasarkan tiga faktor. Yang pertama ada skala ancaman, potensi kerugian finansial, dan dampak pada reputasi perusahaan. Yang keempat ada klasifikasi risiko. Setelah menganalisis data, risiko diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Yang pertama ada risiko tinggi, ancaman dengan dampak besar dan kemungkinan tinggi terjadi seperti ransomware dan serangan DDoS. Yang kedua, ada risiko sedang, ancaman dengan dampak moderat atau kemungkinan gagal terjadi, seperti kebocoran data akibat kesalahan konfigurasi. Selanjutnya ada risiko rendah, ancaman dengan dampak kecil yang dapat diatasi dengan langkah pencegahan standar.
Selanjutnya ada evaluasi risiko. Yang pertama, risiko utama. Serangan, ransomware, dan DDoS menjadi risiko utama yang harus diatasi dengan segera. Selanjutnya, kebocoran data pelanggan diidentifikasikan menjadi risiko yang membutuhkan tindakan pencegahan terus-menerus. Yang kedua, ada risiko sekunder. Ketidakpatuhan terhadap regulasi global diatasi melalui pembaruan kebijakan dan audit. Kesalahan pengguna dikelola melalui edukasi dan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor. Dari penerapan manajemen risiko yang terakhir ada mitigasi risiko. Microsoft telah mengembangkan strategi mitigasi yang komprehensif untuk melindungi sistem dan data pelanggan dari berbagai ancaman keamanan siber. Berikut adalah langkah-langkah utama yang diterapkan Microsoft dalam mitigasi risiko. Yang pertama, ada teknologi keamanan lanjutan. Microsoft mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam sistem cloud-nya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman siber. Kemudian, Microsoft Defender for Cloud, yaitu solusi untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap ancaman di lingkungan cloud dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time dan menyediakan panduan mitigasi untuk menjaga keamanan data pelanggan. Kemudian ada Azure Sentinel, yaitu platform ini adalah sistem manajemen keamanan berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memantau aktivitas jaringan, memberikan analisis ancaman, dan menawarkan solusi otomatis untuk mengatasi ancaman sebelum terjadi eskalasi. Yang kedua ada enkripsi data end-to-end, yaitu Microsoft memastikan bahwa semua data yang disimpan atau at-rest maupun yang dikirim melalui jaringan atau in transit dienkripsi menggunakan protokol keamanan terkini. Hal ini menjamin bahwa data pelanggan tetap terlindungi dari akses tidak sah, bahkan jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang ketiga ada mitigasi serangan distribusi Denial of Service atau DDoS. Layanan cloud Microsoft dilengkapi dengan teknologi mitigasi DDoS otomatis yang dirancang untuk mendeteksi dan mengalihkan lalu lintas berbahaya sebelum mencapai sistem utama. Langkah ini memastikan bahwa layanan tetap tersedia meskipun ada upaya serangan. Yang keempat ada peningkatan kesadaran keamanan penggunaan. Kesalahan penggunaan adalah salah satu faktor utama dalam ancaman siber. Untuk itu, Microsoft memberikan edukasi keamanan melalui pelatihan dan webinar kepada pelanggan tentang praktik terbaik, seperti penggunaan autentikasi dua faktor atau 2FA dan manajemen kata sandi yang kuat. Yang kelima ada kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Microsoft terus memastikan kepatuhan terhadap regulasi global seperti GDPR atau Generasi Data Proteksi Regulasi dan ISO 27001. Hal ini dilakukan melalui audit keamanan rutin dan pembaruan kebijakan privasi yang membantu pelanggan mematuhi persyaratan hukum di berbagai negaranya. Dengan kombinasi teknologi, kebijakan, dan edukasi yang terintegrasi, Microsoft berhasil memitigasi risiko keamanan siber dengan efektif, memberi perlindungan bagi data pelanggan, dan mempertahankan kepercayaan global terhadap layanan cloud mereka. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah, dalam menghadapi ancaman keamanan siber, Microsoft telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan manajemen risiko dan efektif pada layanan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti Microsoft Defender for Cloud, Azure Sentinel, dan enkripsi data perusahaan berhasil melindungi data pelanggan dan menjaga keamanan yang tinggi. Selain itu, langkah mitigasi seperti pemantauan real-time, edukasi keamanan penggunaan, dan kepatuhan terhadap regulasi global menunjukkan komitmen Microsoft untuk menghadapi risiko secara proaktif. Sekian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.